Halo semua, apa kabar nih sahabat Suka-Suka Podcast? Yang pastinya harus baik dong ya. Jadi sebelum kita lanjut nih ke topik podcast kita pada hari ini, kita sebagai host mau perkenalan dulu nih. Oke, pertama perkenalkan nama saya Niwayan Apriyani, NPM 055. Saya Nikade Ayu Marlena Putri, NPM 083. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan bahas apa, Ayu? Yang pastinya kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih. Ada yang tahu gak kira-kira apa? Oke, kita langsung kasih tahu aja nih. Hari ini kita mau bahas mengenai pendirian badan usaha dari mata kuliah Hukum Bisnis. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang menarik ini, alangkah baiknya kita undang dong narasumber kita yang paling kece dari kelompok 3. Oke, silakan masuk semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Cerah-cerah banget ya, baik. Oke. Terima kasih ya udah mau datang ke podcast kita walaupun kalian dari jauh-jauh. Iya. Oke, pertama-tama alangkah baiknya kalian perkenalkan diri terlebih dahulu kepada audien karena audien semuanya belum tahu kalian. Oke, perkenalkan, di sini nama saya Dimadi Ningsih, NPM 065. Saya Nimade Anifat Tiwi, NPM 098. Saya Komagus Wididamu, NPM 091. Saya Eka Deva Prasetyawan, NPM 074. Nah, kira-kira kesibukan kalian sekarang ini apa sih? Kalau saya akhir-akhir ini sibuk kuliah sama buat tugas saja. Saya sama sih kayak Kak Tiwi, cuma tambahannya ikut organisasi juga. Kalau saya akhir-akhir ini sibuk ikut turnamen. Kalau saya sibuk kegiatan organisasi di kampus. Oke, ternyatanya semuanya pada sibuk-sibuk ya. Seru nggak sih kehidupan perkuliahan kalian? Seru banget dong, apalagi circle-nya kecil-kecil badai. Ya, apalagi circle-nya si itu. Aduh, siapa tuh? Oke, udah ya. Jadi kita balik nih ke topik kita pada hari ini, yaitu mengenai pendirian badan usaha. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu badan usaha? Kalau sepengetahuan saya, badan usaha itu adalah salah satu kesatuan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba atau sebuah keuntungan. Oke, kalau dari cowoknya ada yang punya pendapat? Menurut saya, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa badan usaha itu sendiri merupakan kesatuan organisasi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, kalau di Indonesia, kalian tahu nggak secara umum ada berapa badan usaha? Kalau yang saya dengar sih 4 ya. Yang saya baca sih 3. Oke, karena masih belum banyak yang tahu, jadi badan usaha di Indonesia itu ada 5. Jadi apa aja sih itu badan usaha? Firma, CV, apalagi ya? Firma, CV, PT, koperasi, dan BUMN. Nah, bener banget tuh yang dibilang sama Nova. Jadi, badan usaha di Indonesia itu ada 5, yaitu firma, CV, PT, koperasi, dan BUMN. Untuk contoh firma di lingkungan kita itu gimana aja? Soalnya saya juga jarang dengar firma. Oke, jadi untuk firma di lingkungan sekitar kita yaitu firma Sumber Rejeki, Raja Wali Konsultan itu merupakan salah satu contohnya. Kalau misalnya ingin tertarik firma, apa saja yang harus dilakukan? Kalau misalnya untuk pendiriannya, itu kita harus menentukan nama dari firma tersebut, lalu pembuatan akte, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan akte notaris, lalu pengajuan pendaftaran NPWP firma, kemudian pembuatan nomor induk usaha dan permohonan izin usaha. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Oke, saya rasa semuanya udah tahu ya tentang badan usaha firma. Kenapa kita tidak lanjut lagi ke badan usaha kedua yaitu CV? Jadi kalian pasti tahu dong badan usaha CV itu apa? Kalau udah lumrah yang tahu, kira-kira apa itu badan usaha CV? Jadi, CV itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, kemudian mempercayai modalnya kepada 2 orang tersebut. Oke, bener banget. Jadi CV itu sendiri memiliki 2 sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Di mana sekutu komplementer itu aktif dalam mengurusi urusan CV, sedangkan sekutu komanditer tidak aktif dalam mengurusi urusan CV. Nah, benar banget itu. Kalau misalnya mengenai pendirian dari CV, itu mirip dengan pendirian dari firma. Izin bertanya, kalau untuk akte pendiriannya itu disahkan di mana ya?
Jadi, untuk akta pendiriannya itu disahkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri lalu diresmikan dengan dibawa ke Berita Negara Republik Indonesia. Kalau untuk badan usaha perseroan terbatas tuh gimana ya? Menurut saya, badan usaha PT didirikan oleh 2 orang atau lebih, memiliki akte, notaris. Masing-masing pendiri diwajibkan mengambil bagian dari saham kecuali ada peleburan saham. Akte pendiri harus telah disahkan oleh Kementerian Hukum. Nah, kalau misalnya untuk perundang-undangan yang mengatur badan usaha PT itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Untuk undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Badan Usaha PT. Oke, jadi semuanya udah tahu dong tentang badan usaha PT. Terus kenapa kita tidak lanjut ke badan usaha selanjutnya yaitu koperasi? Nah, kalau misalnya untuk koperasi, pasti kalian udah nggak asing lagi kan? Nah, kalian ada yang nabung nggak di koperasi? Saya pernah sih nabung, tapi cuma sekali dan itu cuma 60.000 aja. Waduh, kok bisa 60.000 aja? Gimana sih ceritanya? Iya, awalnya kan karena saya cuma nabung di awal bulan pertama buka, saya melanjutkan studi keluar selama 6 bulan. Saya nabung, ternyata koperasi tersebut mengalami kepailitan. Oh, ternyata beneran ada ya kepailitan itu. Kira-kira gimana sih kepailitan yang terjadi di badan usaha itu? Izin menjawab. Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang perusahaannya dan pemberesannya dilakukan oleh kreditor di bawah pengawasan dari hakim pengawas dan telah diatur dalam undang-undang. Saya juga sependapat sama Manik. Pengertian gampangnya, kepailitan itu di mana perusahaan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Iya, bener banget yang kalian bilang. Jadi badan usaha itu memang bisa saja mengalami kepailitan. Dan sekarang kita lanjut saja ke badan usaha terakhir yaitu BUMN. Nah, dari kalian ada yang berminat nggak kerja di BUMN? Mau aja sih kalau ada kesempatannya. Oke, kan BUMN itu ada 2, ada perseroan dan perum. Apa sih perbedaan di antara keduanya itu? Kalau perseroan sahamnya 51% dimiliki oleh negara, sisanya dimiliki oleh swasta. Sedangkan perum 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Nah, kalau kalian dikasih kesempatan nih, kalian mau gabung di BUMN yang mana? Kalau saya kayaknya perum sih. Kalau saya perseroan. Oke, semoga terkabul ya. Oke, karena semua badan usaha sudah kita bahas, jadi dapat kita simpulkan di mana badan usaha di Indonesia itu ada 5, yaitu firma, CP, PT, koperasi, dan BUMN. Di mana pendiriannya sendiri telah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Nah, karena topik pembahasan telah selesai, jadi sekali lagi terima kasih ya udah mau meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita, dan kita sebagai host minta maaf kalau ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau next kita undang, datang lagi ya. Pasti dong. Terima kasih ya. terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.